Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini hari yang menarik menjelang pilkada, rekom-rekom pilkada, menjelang Munas juga. Kita bersama salah satu tokoh penting Golkar Jawa Timur. Ampun. Ini orang deketnya dari Pak Ketua ini ya. Jadi kita bersama Amin. Mas Yuda. Minum dulu. Wah, langsung minum. Ini guru senior nih, bisa ngomong yang seneng-seneng, bisa ngomong serius, ini paling luar biasa. Assalamualaikum semua. Nah, Mas Yuda ini anggota DPRD Jawa Timur ya Mas? Yes. Terpilih tahun ini, terus ini yang kali keberapa Mas? Besok ini pelantikan ketiga. Pelantikan ketiga? 3 kali, berarti yang keempat bakal ke Senayan nih. Amin. Ke IKN mungkin. Oh iya? Iya, pindah. Pindah ke IKN. Dan sekarang menjadi ketua AMPG Jawa Timur. AMPG. Ya. Kita bakal bahas-bahas tentang akselerasi Golkar sampai di sesi pertama. Yang kedua baru kita akan bahas gimana serunya Munas nanti. Apakah pohon beringin ini tumbang atau hanya daun-daunnya aja yang runtuh diganti daun-daun baru? Iya. Ya kan? Karena Golkar ini the real partai politik kalau menurut saya Mas. Oke. Ya kan? Jadi maksudnya silih berganti tuh kayak konfliknya no hard feeling gitu maksudnya. Iya, Ribut jadi satu. Iya. Nah, semoga nih isu-isunya itu membuat arus politik di Golkar semakin kuat, khususnya di Jawa Timur. Amin. Ya. Ini kalau Jawa Timur sendiri, Mas Yud, kekuatan Golkar nih tambah kuat hasil pileg kemarin? Ya, mungkin kalau untuk Jawa Timur kita perlu lihat dulu dari perolehan suara, mulai dari DPRD Kabupaten dulu. Iya. Jadi di Kabupaten dari total 185 kursi se-Jawa Timur di periode 2019, hasil pileg 2024 kita naik 30 kursi. Jadi sekarang 215 kursi. Berarti 219 kursi dari 215 kursi. 215 dari 38 kabupaten kota. Yes, naik 30. Nah, kemudian untuk yang di DPRD provinsi dari 13 jadi 15 kursi. Untuk yang RI dari Dapil Jawa Timur itu dari 11 kursi menjadi 13 kursi. Berarti semua level naik, mengalami kenaikan di Jawa otomatis suaranya juga nambah banyak. Perolehan suara justru jauh lebih signifikan daripada perolehan kursinya sendiri. Gitu, penambahannya. Kalau di Jawa Timur peringkat berapa berarti Mas kalau urutan suara terbanyak? Oke, hasil pemilu 2024 di Jawa Timur Golkar akan ada di urutan keempat. Urutan keempat. Jadi naik satu peringkat. Naik satu peringkat. Satunya satu PKB, PDI, kemudian Gerindra, baru Golkar. Gerindranya karena ada efek Pak Prabowo. Oh pasti ya. Justru gitu. Yang luar biasa Golkar ya maksudnya. Di tingkat nasional ya. Iya. Iya. Maksudnya nggak ada kadernya gitu, atau mungkin Mas Gibran nih gadang-gadang jadi kadernya. Justru perolehannya. Iya. Kita melejit dari 85 menjadi 102. Apa sih Mas kiat-kiatnya kalau di Golkar sendiri? Kan sempat dengar-dengar katanya kalau mau maju pilkada harus dewan maju pileg dulu, itu benar nggak sih Mas? Enggak, kalau di Golkar kita memang partai yang terbuka untuk siapa saja. Siapa saja punya kesempatan yang sama. Jadi partai ini tidak miliknya orang per orang, tidak miliknya keluarga berkeluarga. Partai ini adalah miliknya semua kader kalau untuk di Golkar. Jadi siapapun selama dia sudah menjalani proses kaderisasi sesuai dengan tahapan, maka dia punya hak yang sama untuk nyalon legislatif, nyalon pilkada, dan seterusnya itu ada. Contohnya mungkin kalau paling unik hari ini tuh kita di Pilkada Batu. Ya, Pilkada Kota Batu. Kita mencalonkan Wakil Ketua MPG Jawa Timur, Mas Firhando Gumelar. Untuk turun di Batu. Untuk turun di Batu. Usia 28 tahun, calon wali kota. Iya. Nah, itu. Gandengannya belum ada, Mas? Sedang mencari-cari. Ya. Sedang mencari-cari. Tapi memang kalau dilihat Golkar, terus PSI sama PAN ini paling banyak anak muda ya Mas. Tapi kalau menurut saya sih, yang paling keluar ikonnya, maksudnya tokohnya kayaknya Golkar ya, kalau kayak Mas Dito, terus Mas Jerry Sambuaga itu kan pada dapat bintang-bintang semua tuh kemarin. Betul. Kayak gitu kan, muda-muda semua. Kalau yang lain mungkin gerakan-gerakannya aja yang muda, tapi maksudnya yang di atas ya itu aja. Ada yang muda tapi beberapa ya. Kalau di Jawa Timur muda-muda juga banyak dapat kesempatan. Gini, kalau di Jawa Timur tadi saya udah bilang untuk hasil pileg provinsi, DPRD provinsi, itu kita Golkar mendapat 15 kursi. 15 kursi itu ada yang baru, ada yang lama pastinya kan. Nah, yang 7 kursi ini baru dari 15. Kemudian dari 7 kursi yang baru, dari 15 kursi secara total, kita lihat 3 ranking perolehan suara teratas. Iya. Yang pertama itu dapat suara paling tinggi 183.000, coblos nama.
Nah, ini namanya Hani Aulia Mustikasari. Oke. Dari Dapil Tuban Bojonegoro. Tuban Bojonegoro. Ya. Apakah masih keluarga dengan mbaknya Mas Bupati? Oh, mbaknya Mas Bupati. 183.000. Ada lagi di bawahnya ranking 2, 153.000. Namanya Muhammad Sobirin dari Madura. Dari Madura. Ya. Yang ketiga namanya Jairi Irawan dari Blitar Tulungagung dengan suara 83.000. Itu 3 itu kalau maju RI mungkin bisa ya Mas? Bisa. Dan 3-3-nya ini under 40 semua. Wow. Jadi 3 teratas di Golkar hari ini under 40 semua. Mungkin karena tenaganya masih banyak teman-teman ya. Jadi belusukannya. Iya. Mereka mau turun dari silaturahmi. Mungkin begitu ya. Energi. Masih muda. Kalau bingung pilihan partai politik bisa ke Golkar. Oh ya. Contohnya ada, hasilnya ada Mas. Ada. Konkret ada. Kalau yang lain gaung-gaungkan muda-muda, ini ada contohnya. 3 teratas belum 40 tahun. Belum 40. Masih bisa bilang pemuda lah ya. Yes. Nah, dengan prestasi Golkar Jawa Timur yang makin naik nih Mas. Ya. Kira-kira memunculkan ego nggak sih Mas kalau di Golkar Jatim itu sendiri? Ya, di Golkar Jatim kita selalu kan partainya kan pohon beringin ya, meneduhkan. Nggak boleh kita sombong-sombong ya kan. Jadi ada beberapa kota, kabupaten yang kita itu sebetulnya punya kans untuk mencalonkan kader untuk pilkada. Iya. Contoh ini paling konkret adalah pilkada Kabupaten Probolinggo. Ya, Kabupaten Probolinggo ini kita meraih kursi kabupaten itu 10 kursi, sekaligus juga adalah pemenang di Kabupaten Probolinggo. Jadi paling banyak kan kursinya. Nah, cuman kita tidak mencalonkan calon bupati maupun calon wakil bupati gitu. Kita mengusung paslon yang memang sudah hasil dari rembukan tokoh-tokoh di sana, juga konstelasi yang ada di sana. Juga kita juga mendapatkan arahan dari DPP, sehingga itu dikolaborasikan menjadilah kita mendukung pasangan Gus Haris dan Lora Fahmi. Kemarin saya sempat sowan tuh ke Gus Haris. Ke Gus Haris. Ya. Iya, insya Allah menang kalau itu. Insya Allah kita pede kalau itu. Iya, Gus Haris yakin sih saya. Ya. Kita kan melihat konstelasi juga. Kalau memang memungkinkan untuk kita mencalonkan, ya kenapa tidak? Tapi kalau ada yang lain? Kalau Gus Haris tapi bukan Golkar. Gus Haris itu kebetulan beliaunya ini atau dulu dekat dengan pembina Gerindra. Oh, pembina Gerindra. Tapi memang ya kita banyak tahu lah sejarah ponpes di sana, ponpes mana aja yang mendukung Golkar di saat era Orde Baru ya. Ya kita tahu lah. Maksudnya wong lawas lah. Iya, rootnya wong lawas. Wong lawas. Ya gitu. Karena saya ada anggota dewan juga kalau nggak salah. Pak Wahid itu kan di sana ya Mas? Oh iya, Pak Wahid Nur Rahman. Dulu bapaknya Mbak Intan. Betul. Dulu kalau Pak Wahid bareng-bareng Mas zamannya 2019. Kan beliau kan Cakra 19. Oh, Cakra. Ya. Masih sering ketemu Pak Wahid. Sekarang terpilih lagi ya. Terpilih lagi. Terus Mbak Intannya juga terpilih juga. Ya. Tapi kalau Pak Wahid provinsi. Pak Wahid kabupaten lagi. Oh, sama. Iya, sama kayak. Jadi nanti satu kantor itu, Mbak Intan dengan Pak Wahid satu kantor. Oke. Seru ya, 10 kursi itu. Aku pikir Pak Wahid ini ada di provinsi bareng Mas pengurus provinsi ya, tapi nyalon DPRD-nya kabupaten. Ya. Nah, itu tadi Probolinggo. Salah satu contoh kita tidak sombong. Iya. Tidak mau munculkan ego untuk mengusung kadernya sendiri. Betul. Untuk mutlak harus itu. Betul. Nah, kira-kira kalau di tempat lain, Mas, di yang lain tuh kira-kira paling gampang Surabaya nih, Mas. Menyikapinya seperti apa nih Golkar? Membiarkan ini maju dengan kota kosong atau Golkar memberikan lagi-lagi, karena menurut saya yang punya pendidikan politik yang selalu sesuai dengan relnya ini Golkar kan. Apakah akan memberikan pilihan buat masyarakat atau akan ngikutin arus? Jadi kalau Golkar ini kita harus pahami dulu bahwa Surabaya bukan lumbungnya. Oke. Ya kan? Surabaya ini bukan lumbung Golkar, tapi kenaikan perolehan suara kemudian posisi kita hari ini Partai Golkar mendapatkan pimpinan DPRD Kota Surabaya. Tadinya sudah sekian tahun tidak pernah dapat pimpinan DPRD. Sekarang dapat pimpinan DPRD di Kota Surabaya. Nah, kemudian melihat pilkada sendiri, ya tentunya kita juga harus memetakan seberapakah hasil survei kepuasan pada incumbent, misalnya begitu. Kemudian partai manakah yang akan mengusung, dan seterusnya. Nah, kita masih melihat konstelasi sebetulnya kita tidak bisa mungkiri bahwa kan ada tempat-tempat tertentu yang ini memang harus dengan partai ini, yang ini jangan dengan partai ini. Ya, kalau di sana harus dengan partai itu lah. Itu ada seperti itu. Jadi memang ada konstelasi yang memang tarikannya dengan DPP. Itu ada. Dan memang Surabaya termasuk salah satu di antaranya. Artinya kita melihat betul-betul harus hati-hati. Harus hati-hati, tidak boleh gegabah dalam memutuskan rekomendasi yang ada di
Wakil Wali Kota Surabaya. Sejauh ini kita sudah menjalin komunikasi yang sangat baik sebetulnya dengan Pak Eri. Cuman memang belum keluar aja untuk yang resminya belum keluar. Resminya. Ya tapi hubungan baik ya Mas? Oh, berjalan baik, berjalan baik 5 tahun. Ya, inilah. Terutama ketua Golkarnya saya yakin berhubungan baik lah, Mas Tony dengan Pak Eri sering terlihat bersama. Ya, cuman Rekom kan belum tentu juga gitu. Ada kalanya. Saya pernah mengalami di Kabupaten Banyuwangi. Iya. Kabupaten Banyuwangi ini ketua Golkar beserta sekian pengurus ini bukan main kalau dengan Pak Anas. Iya. Gitu. Akrab banget. Tapi Rekomnya bukan jatuh ke istrinya Pak Anas. Waktu pemilu 2020 ya, malah jatuhnya ke satunya. Nah, jadi kan belum tentu kedekatan emosional antara pengurus kota dengan calon yang akan diusung itu pasti membuahkan Rekom, belum tentu juga. Banyak sekali konstelasinya pilkada ini, tarikannya banyak. Dan ini Surabaya pasti juga tentunya ada tarikan di Jakarta. Di Jakarta ya. Berarti Golkar itu kalau ngeluarin Rekom harus dari DPP ya Mas? Sebetulnya semua partai akan dari DPP. Oh, dari DPP. Yes. Berarti kalau yang sekarang hari ini beredar ya cuma surat tugas gitu-gitu ya. Requirement-nya dari KPU memang harus DPP untuk menghindari perselisihan gitu. Misalnya nih DPD kota ngeluarkan untuk Pak Eri misalnya begitu. Kemudian provinsi orang lain lagi terus nggak bisa gitu. Harus nanti Rekomnya DPP gitu. Golkar udah melonjak. Dapat pimpinan DPRD. Dapat pimpinan alhamdulillah. Kalau di dapilnya Mas Yuda sendiri, Mas? Gimana? Di dapil Mas Yuda sendiri? Untuk pilkada, Mas. Pilkada. Oke. Kalau di dapil saya kebetulan untuk Situbondo kita udah keluar Rekom resmi, yaitu untuk Pak Karna dan Bu Khaironi, itu incumbent ya. Kemarin sempat incumbent, dan kebetulan ini incumbent yang rukun. Artinya rukun ini dari periode yang kemarin ke sekarang sama, tetap pasangannya nggak ganti pasangan. Kemudian yang Banyuwangi ini tetap ke Bu Ipuk, jadi Rekom ke Bu Ipuk, istrinya Pak Aswaranas, tapi wakil bupatinya ganti. Oh, ya, kader Golkar ganti. Kebetulan ASN. Oh, ASN. Tapi dekat sama Golkar maksudnya? Ya. Kita komunikasi sangat baik, berbagai hal kita sudah diskusikan dan itu oke, sehingga kita langsung gas kemarin. Baru kira-kira 2 minggu lalu nggak salah itu. Ya, Rekomnya itu. Berarti kalau menurut saya nih teman-teman, kayaknya Golkar nih yang 2024 ini belum berhitung untuk pilgub tahun depan ya Mas ya? Jadi nyiapin sekarang baru untuk pilgub tahun depan ya kayaknya. Bener gak sih Mas pendapatnya? Kalau tahun ini kan maksudnya bener-bener mengakomodir semuanya, terus sambil nata-nata. Iya kan, betul, karena betul. Kalau di Jawa Timur pilgub kayaknya hari ini tidak bisa dipungkiri. Iya. Gitu ya. Indeks kepuasan juga masih tinggi. Kemudian belum ada lawan yang memang mendeklarasikan. Ya, dan juga untuk udah hari Hamin berapa ini sudah? Iya. Ya kan? Nah, jadi tidak semudah itu memang untuk memboyong suatu calon. Makanya hari ini banyak bubung kosong. Betul. Banyak ini yang bakal bubung kosong, banyak. Jember salah satunya. Kita sudah ke Gus Fawaid. Gitu. Ternyata hampir semua parpol ke Gus Fawaid. Jadi menyisakan hanya tinggal mungkin 4 kursi dari satu partai yang belum keluar rekomendasi. PDI mungkin itu sudah. Saya tidak sebut lah ya. Itu. Jadi artinya udah pasti 90% bung kosong gitu. Berarti bakal seru ini Tuban. Nah, sama juga itu. Siapa mau lawan Mas Lindra hari ini? Iya, hasilnya Golkar dari 9 kursi kabupaten kemarin 2024 dapat 20 kursi. Dari 9 ke 20. Jauh banget. Terus yang lainnya ngapain ya itu? Kurang tahu. Wow. Berarti ini Golkar hari ini bertarung. Tapi teman-teman bakal memberikan 5 tahun lagi Golkar bakal menuain. Amin. Ya kita nanam dulu lah. Iya makanya. Kuning baru kita dibiarin dulu, dikasih, dienakin kepala daerahnya. Itu kan caleg-caleg yang jabat semua nih banyak. Alhamdulillah. Ya. Berarti kita tinggal nunggu gerakan-gerakan Golkar ke depannya gimana nih? Kira-kira ada ini nggak Mas? Ada apa ya? Kayak harapannya Golkar Jawa Timur nih ke depannya gimana? Karena kan kita tahu nih kalau Mas Yuda ini dekat sama Ketua DPD nih Mas, Jawa Timur. Ya, kita semua dekat lah. Semua pengurus pasti dekat ya? Iya, karena gini, ketua kami ini orang yang tidak pernah menutup pintu pada siapapun. Itu yang perlu digarisbawahi. Jadi kan rumahnya dekat sini nih. Siapapun itu, bahkan saya sendiri pernah ngobrol 4 mata. Ini cerita aja nih. Ngobrol 4 mata, hal yang serius. Tiba-tiba ada orang sudah agak sepuh, kumis lebat, pakaian formal masuk. Terus salaman sama Pak Ketua, salaman sama saya. Saya pikir memang tamunya beliau. Ternyata begitu ngobrol, ternyata tuh tetangga agak jauh yang nggak kenal juga Pak Ketua.
Nggak kenal, tapi udah dipersilakan duduk, sudah dikasih minum, dikasih apa, baru ditanya, jenengan saking pundi? Oh ya saya agak sana, Wonorejo, apa segala macem. Ya karena kenal, pengen silaturahmi aja sama Pak Sarmuji gitu doang. Bayangkan, sekelas ketua Golkar ya, Jawa Timur, dan bukan partai cek-cek loh. Bukan partai cek-cek, dan wakil ketua Komisi 6 DPR RI. Gitu. Sangat membuka diri, jadi semua kita merasa dekat dengan Pak Sarmuji. Mungkin itu salah satu yang membuat Golkar Jawa Timur semakin besar. Amin, ya. Pimpinan-pimpinannya humble, menerima tangan terbuka dengan semuanya. Nggak harus partai wong cilik untuk bisa menerima masyarakat hadir diskusi bareng kita. Yes. Iya Mas ya? Betul. Jangan lupa subscribe Penyala Project, like, komen. Oke? Bye-bye!